Selamat siang teman-teman, kami kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang seni pertunjukan. Saya Marcelinus Silaban. Saya Nathaniel Paruntungan. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. A. Perkembangan seni pertunjukan Indonesia, pengaruh Cina. Walaupun tidak seluruh perkembangan seni pertunjukan yang bernuansa Hindu dan Islam, berbagai bentuk seni pertunjukan Indonesia juga mendapat pengaruh dari seni pertunjukan Cina. Pengaruh Cina diperkirakan berbarengan dengan pengaruh dari budaya Islam. James R. Brandon dalam bukunya 30 Southeast Asia menjelaskan bahwa seni pertunjukan di Asia Tenggara dari sekitar tahun 1300 sampai sekitar 1750 mendapat pengaruh sangat besar dari Cina dan negara-negara Islam. Pengaruh Cina banyak menyebar ke wilayah bagian utara Asia Tenggara, sedangkan pengaruh Islam lebih menyebar ke wilayah barat. Selanjutnya akan dijelaskan beberapa seni pertunjukan di Indonesia yang mendapat pengaruh dari budaya Cina. A. Gambang Gromong. Berdasarkan sumber-sumber Belanda, sejak abad ke-17, penduduk Batavia atau yang sekarang Jakarta sudah sangat majemuk. Sejak tahun 1673, di Batavia sudah terdapat penduduk yang berasal dari etnis Jawa, Sunda, campuran dan berbagai etnis asing termasuk etnis Cina serta orang-orang Belanda. Etnis Cina termasuk sebagai ras besar yang tinggal di Batavia dan telah memiliki budaya unggulan seperti seni musik. Sekitar tahun 1880, musik yang bernuansa Cina yang kemudian di Batavia dikenal dengan nama Gambang Gromong ini berawal dari seorang warga Cina bernama Bek Teng Ju yang ingin menyambut tamu-tamunya yang datang ke Batavia. Ansambel musik memiliki etnis yang tinggal di Batavia yang kemudian menyebut dirinya sebagai etnis Betawi ini. Instrumen terdiri dari gambang, kromong, kendang, kecrek, basing atau suling, kempul, dan gong. Ditambah beberapa instrumen musik Cina seperti cecer atau gembreng, jutau atau trompet Cina, ningnong, serta instrumen-instrumen gesek yang disebut konghayang, tehian, dan sukong. Yang kedua, barongsai. Memperkirakan bahwa barongsai sebagai binatang mitologi pelindung masyarakat. Bali merupakan pertunjukan ritual yang mendapat pengaruh dari Cina. Bandem dan Doe Boer mendapatkan bahwa topeng yang dipergunakan dalam pertunjukan tari singa Cina atau barongsai yang berasal dari dinasti Tang dari abad ke-7 sampai abad ke-10 mirip sekali dengan topeng barongket yang ada di Bali. Pengaruh Cina pada barongket memang ada, tetapi hanya sebatas pada hiasan-hiasan saja. B. Perkembangan seni pertunjukan di Indonesia, pengaruh bangsa Barat. Pengaruh bangsa Barat atau Eropa ini berawal sejak datangnya para pedagang Portugis yang kemudian disusul hadirnya orang-orang Belanda pada akhir abad ke-16 dan bisa kita saksikan dalam berbagai bentuk seni. Yang pertama itu musik nasional. Pengaruh Barat atau Eropa terhadap musik sangat menonjol. Tangga nada diatonis yang berasal dari bangsa Barat bukan saja menghadirkan perpaduan antara musik Timur dan Barat, tapi justru tangga nada inilah yang mendasari terciptanya musik nasional Indonesia. Yang kedua, sandiwara. Pada masa pergerakan nasional yang hadir di Persada Nusantara sejak perempat abad ke-20, para pemuda Indonesia juga sangat bergairah untuk menampilkan sebuah bentuk pertunjukan teater yang memiliki ciri nasional. Salah satu ciri pertunjukan ini adalah penggunaan bahasa Melayu yang kemudian menjelma jadi bahasa Indonesia agar bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Walaupun kegiatan berkesenian ini digeluti secara serius, akan tetapi karena lebih merupakan kegiatan sampingan yang sama sekali tidak mengarah ke bentuk tontonan komersial.
C. Perkembangan seni pertunjukan Indonesia masa kemerdekaan dan Orde Lama. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, seni pertunjukan memiliki peluang untuk terus berkembang dengan baik. Sebelum kemerdekaan, istana-istana merupakan sentra perkembangan seni pertunjukan yang baik. Sejak masa kemerdekaan, boleh dikatakan seni pertunjukan istana kehilangan pelindung. Sangat terpengaruh terhadap perkembangan seni pertunjukan. Berbagai seni pertunjukan yang mampu meraih penonton banyak ditanggangi oleh partai ini sebagai media propaganda. Digambarkan oleh Brandon, berbagai bentuk seni pertunjukan yang mampu meraih massa seperti ketoprak dan ludruk di Jawa. Sebagai dampaknya, seni yang berasal dari istana terdesak, bahkan dimusuhi. Seni pertunjukan Adihulung yang berasal dari istana hanya untuk kepentingan misi-misi kesenian ke luar negeri pada masa itu. Bermunculan berbagai bentuk tari yang menggambarkan kehidupan rakyat seperti tari-tari nelayan, tari gotong royong, dan sebagainya. Tema genyang tuan tanah, genyang kolonialisme, dan genyang imperialisme banyak mewarnai pertunjukan-pertunjukan ketoprak dan ludruk yang berada di bawah naungan PKI. Dari pesanan-pesanan pemerintah dan PKI, salah satu cara yang dilakukan oleh para dalang untuk sedikit menghindar dari pesanan PKI dan pemerintah agar mendengungkan slogan-slogan yang jelas bernuansa komunis adalah dengan lebih banyak menampilkan lakon-lakon klasik dalam pertunjukan wayangnya. Tanggal 8 Mei 1964, Manikebu dilarang dan di Indonesia hanya ada satu manifesto saja, yaitu manifesto politik atau Manipol yang berbau komunis. HB Jasin, salah seorang yang mendukung Manikebu, langsung dipecat dari kedudukannya sebagai dosen Universitas Indonesia pada saat itu. Roda politik benar-benar berubah karena komunisme yang tadinya mewarnai semua kehidupan politik dan budaya di Indonesia menjadi paham yang dilarang, dan tampaknya kebebasan berekspresi yang selalu didambakan oleh seniman akan segera muncul setelah masa ini. Demikian presentasi dari kelompok 3. Kami mengucapkan terima kasih. Apabila ada kata dan perbuatan yang salah, mohon dimaafkan. Apabila juga ada pertanyaan, silakan dibuat di kolom komentar, dan terima kasih banyak.